Pemirsa, lalu apakah paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dapat mengurangi dampak kenaikan PPN 12% yang akan mulai berlaku Januari mendatang? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Bahtiar Rifai. Selamat pagi, Pak Rifai. Pagi, Pak Rifai. Selamat pagi Mas Febrian dan Mbak Gemma. Ya, Pak Rifai, setelah banyaknya kajian juga banyak kontra dari publik, mengapa pemerintah masih memutuskan menaikkan PPN 12% tahun depan? Iya, karena salah satu pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan PPN ini adalah untuk sebagai meningkatkan pendapatan pemerintah ya, yang mana kalau kita lihat refleksi beberapa saat terakhir itu adalah pemerintah menghadapi yang pertama adalah adanya utang jatuh tempo yang sekitar 800 T ini dan dilihat bahwa PPN ini akan bersifat menyeluruh dan berpotensi memberikan pendapatan pemerintah sekitar 265 T gitu ya. Dan dari sisi pemungutan pajaknya akan lebih mudah gitu ya dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme seperti PPh misalnya atau pengenaan barang-barang yang selektif khusus misalnya untuk PPN barang mewah misalnya khusus mewah seperti kendaraan mewah, kemudian barang-barang luxury ya. Ini mungkin salah satu pertimbangan pemerintah adalah seperti itu. Dampak yang paling akan terasa dengan kenaikan PPN 12% ini pastinya adalah kelas menengah. Apakah stimulus yang dikeluarkan nanti ini bisa mengakomodir mereka? Oke, jadi kebijakan pemerintah melalui stimulus ekonomi untuk menghadapi dampak PPN ini diprediksi kurang efektif untuk mengatasi kemungkinan buruk atas kenaikan pajak dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini disebabkan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, jika kita refleksi pada kondisi COVID dan pasca COVID 2021-2023, saat ada ledakan harga komoditas atau commodity boom, akibat peningkatan permintaan dan keterbatasan suplai, ternyata kelas menengah tetap turun sebesar 8,5%. Kedua, stimulus-stimulus yang diberikan ini tidak banyak berbeda dibandingkan dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN pada saat COVID maupun pasca COVID. Dan kalau dilihat lebih dalam lagi, khususnya untuk sektor usaha, ini justru relatif lebih kecil. Sementara untuk dampak dari kenaikan PPN ini akan berantai dan saling terhubung antar sektor. Ketiga, pemerintah akan menghadapi kompleksitas yang cukup tinggi, terutama melakukan istilahnya memberikan petunjuk yang lebih detail tentang kategorisasi misalnya barang mewah atau super premium untuk pangan seperti salmon gitu ya atau wagyu yang sempat disampaikan oleh Pak Erlangga gitu ya. Dan konsumsi ini relatif sedikit dibandingkan bahan-bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat umum gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kompleksitas dalam implementasi pemisahan ini, khususnya memastikan bahwa prinsip pajak ini akan berkeadilan bagi tiga kelompok seperti kelompok atas, menengah, dan kelompok rentan. Karena hal ini penting menentukan tingkat kepercayaan publik dan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah. Ya, nah kemudian Pak Rifai kan ada juga stimulus untuk properti dan kendaraan listrik. Mungkin untuk properti akan membantu kelas menengah mempunyai rumah begitu ya Pak Rifai. Tapi untuk kendaraan listrik ini apakah akan benar-benar membantu juga? Karena kan kendaraan listrik sebenarnya termasuk barang-barang yang cukup premium begitu ya. Kelas menengah pasti akan lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan pokok daripada untuk membeli kendaraan seperti listrik begitu. Oke, sebenarnya perlu dilihat kembali siapakah penerimaan manfaat paling besar dari subsidi subsidi pajak ini untuk kendaraan listrik. Apakah memang benar untuk kalangan menengah ke bawah? Nah, jika dilihat kembali penjualan listrik, rata-rata justru didominasi kalangan atas gitu ya, dibandingkan untuk menengah ke bawah dengan pertimbangan. Pertama, rata-rata mobil listrik ini jauh lebih tinggi dibandingkan LCGC atau apalagi mobil hybrid yang banyak digunakan oleh kelas atas gitu ya. Kemudian yang kedua, motivasi pembelian kendaraan listrik maupun hybrid ini dilakukan sebagai kendaraan tambahan, bukan kendaraan pertama atau istilahnya di dunia otomotif ini kendaraan tempur untuk mendukung pendukung utama kegiatan sehari-hari. Ketiga, biaya perawatan jangka panjang mobil listrik ini masih kurang efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, terutama untuk penggantian baterai, sehingga belum menjadi prioritas untuk pembelian bagi kelas menengah bawah. Nah, kalau dilihat kelas menengah ini akan mengutamakan efisiensi bahan bakar dan keandalan
kendaraan dibandingkan mengikuti tren untuk kendaraan listrik misalnya. Artinya hal ini mengonfirmasi bahwa stimulus untuk kendaraan listrik dan hybrid ini akan kecil kemungkinannya membantu kelas menengah menghadapi dampak dari kenaikan PPN menjadi 12%. Hmm. Kalau PPN 12% ini ternyata menyasar barang-barang mewah, nantinya kalau penjualannya persaingannya semakin padat, semakin ketat, tidak laku seperti itu, lalu apakah nanti dampaknya bisa memberikan PHK kepada karyawannya atau bagaimana? Ya, ya. Jadi istilahnya begini. Jadi kenaikan PPN yang diberlakukan ini akan berdampak pada dua kelompok. Pertama adalah kelompok rumah tangga. Kenaikan PPN yang sepertinya hanya naik 1%, tetapi akumulasi dalam sistem keseimbangan ekonomi di sektor real itu akan meningkat 9%. Artinya mereka akan menghadapi resiko penambahan pengeluaran rumah tangga sekitar 353.000 per bulan atau 4,2 juta setahun untuk kelompok menengah. Dan kelompok rentan itu adalah 153.000 gitu ya, atau 1,8 juta per tahun. Sementara kalau kita lihat pertumbuhan upah real rata-rata itu hanya 1% dalam 7 tahun terakhir, dari 2017 sampai dengan 2023. Yang mana hal ini akan berdampak pada resiko peningkatan semakin besarnya penurunan jumlah kelas menengah akibat kenaikan biaya hidup. Kedua adalah penurunan performa industri dari pelemahan daya beli masyarakat tadi yang disampaikan Mas Febri, bahwa sepertinya untuk barang mewah, tetapi dari teori keseimbangan ini akan memberikan nudge effect, atau perilaku kelas atas ini akan menuju keseimbangan, yang mana secara agregat itu juga akan turun gitu ya. Kan kalau kita lihat Purchasing Manager Index industri manufaktur Indonesia ini turun dalam 5 bulan berturut-turut dari April sampai dengan Agustus 2024 gitu ya. Dan di bulan November kemarin pun belum recover setinggi di bulan Juni. Artinya efek dari PPN itu secara daya beli turun gitu ya, secara penjualan akan turun, dan bagi industri akan menghadapi akumulasi dari kenaikan biaya produksi. Kenapa? Karena sistemnya ini saat dalam ekonomi kan saling terhubung dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi dampak performa turun, dan tentu untuk efisiensi salah satunya adalah pengurangan biaya dari tenaga kerja, dan salah satunya seperti misalnya PHK, kemudian adalah penundaan investasi atau ekspansi bisnis. Dan terakhir bagi industri yang berorientasi ekspor ini akan berdampak pada daya saing produk kita gitu ya, keluar, yang akan terlihat lebih mahal dibandingkan produk-produk kompetitor yang ada di pasar global. Iya, nah Pak Rifai, kan pemerintah juga sudah menaikkan UMP dan UMK ya untuk tahun depan di angka 6,5%. Nah, apakah memang angka ini juga sudah tepat untuk membantu daya beli masyarakat kelas pekerja jika nantinya PPN sudah naik tahun depan? Oke. Turunnya kelas menengah sebesar sekitar 8,5% ini merupakan akumulasi proses yang tidak sebentar gitu ya. Kombinasi antara ketidakseimbangan pertumbuhan pendapatan real gitu ya, yang dalam 7 terakhir hanya 1% gitu ya. Kemudian semakin sedikitnya pertumbuhan lapangan kerja, sementara kenaikan biaya ini dinilai lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan kelas menengah gitu ya. Jadi artinya kenaikan UMP sebesar itu belum bisa menutup kemungkinan dengan resiko pertama adalah memang secara natural ada inflasi tahunan gitu ya. Dan yang kedua itu ditambah dengan kenaikan dari PPN tadi gitu ya, yang secara real adalah sebenarnya sekitar 9% gitu ya. Nah, jika dilihat dalam stimulus-stimulus yang diberikan tadi gitu, ini stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah ini lebih bersifat jangka pendek, yaitu 2 sampai 6 bulan. Sementara dampak kenaikan PPN ini bersifat permanen gitu ya. Jadi akan lebih terlihat untuk meredam dampak gitu ya, bukan mengatasi dampak secara langsung dan berkelanjutan. Apa dampak yang bisa ditimbulkan itu, Pak Rifai? Iya, jadi salah satunya yang sekarang mereka untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, mereka akan menggerus tabungan, tentu saja tabungan. Nah, pada saat tabungan ini juga akan semakin sedikit gitu ya, itu adalah dalam pinjaman gitu ya, beberapa seperti pinjaman online yang lebih instan gitu ya, dibandingkan pinjaman-pinjaman
eh, berproses yang non apa ya istilahnya non online misalnya. Nah, pada saat repayment capacity mereka gitu ya untuk membayar pinjaman ini tidak sesuai gitu ya, maka akan cenderung beresiko pada default. Artinya mereka melakukan gagal bayar. Kalau dilihat dari secara mikro atau individu gitu akan banyak yang terjerat istilahnya terjerat hutang gitu ya, tidak mampu untuk membayar hutang. Sementara secara agregat bagi industri pembiayaan ataupun perbankan ini akan berisiko ada peningkatan NPL gitu ya secara agregat. Tetapi dari sisi konektivitas gitu ya, daya beli yang secara berkelanjutan menurun ini akan berkontribusi pada pelemahan ekonomi nasional. Kenapa? Karena misalnya barang-barang yang ada di pasar itu akan tidak bisa terserap gitu ya, karena tidak bisa terbeli oleh masyarakat karena tadi secara pendapatan menurun, kemudian secara kemampuan beli juga menurun karena mereka punya istilahnya tanggungan untuk membayar hutang, kurang lebih seperti itu. Iya baik, kita akan harapkan tentunya pemerintah dapat melakukan dan juga menemukan solusi jangka panjang ya untuk kenaikan PPN 2029. Semoga tidak ada lagi kelas menengah yang turun kasta begitu ya Pak Rifai. Terima kasih Pak Batia Rifai selaku ekonom BRIN sudah berbagi insight ya kepada kami pada pagi ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Rifai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.